Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Saya lupa nggak di-record. Ada yang mau nanya? Ya, saya ulang lagi karena ini sempat nggak terekam. Bisa balik ya. Previous. Karena tadi lupa nggak direkam. Jadi hari ini kita mempelajari tentang KPI. Seperti saya sampaikan tadi, KPI itu ada alat ukur ya, atau benchmarking, positioning kita sudah sampai mana gitu ya. Nah, alat ukurnya adalah KPI. Nah, KPI itu seperti saya sampaikan, nanti turunannya dari budget ya. Jadi dari budget nanti GM bikin KPI. Misalnya untuk okupansi 60%, strateginya apa? Untuk ngejar okupansi 60% itu mungkin dari segmen pasar corporate misalnya 50%, dari government misalnya 30%, dari industri-industri lain berapa persen. Nanti dari GM diturunin ke masing-masing departemen head-nya ya. Misalnya saya nurunin ke DOSM, jadi Director of Sales harus nyiapin strategi gimana sih cara nge-grab market dari corporate segment supaya okupansi saya bisa 60%. Misalnya corporate segmentnya Hotel Aston di Palembang itu ternyata marketnya misalnya top 10 account-nya, key account-nya adalah misalnya tadi Pusri, terus apa lagi Pertamina ya, Pertamina Pelaju dan sebagainya. Nah dari situ misalnya tahun lalu production-nya misalnya Pusri 5.000 room night, Pertamina misalnya cuma 3.000. Nah ke depannya kamu harus tanya ke Pertamina, ada project lagi nggak di tahun depan? Kira-kira dia punya project apa? Nah kalau ada project kamu harapkan mungkin dari Pertamina nanti kita akan dapat tambahan room night production di tahun depan. Nah dari tambahan room night production itu kamu masukkan ke KPI-nya masing-masing anak. Misalnya kamu ada sales manajernya ada 5, sales manager 1 tambahin room night production-nya harus nambah sekitar misalnya tambahan 1.000 room night dari industri farmasi, dari banking, dari oil company, kan di sana ada oil ya, misalnya Pertamina dan perusahaan minyak misalnya. Kalau farmasi mungkin ya di sana mungkin distribusinya ya, distribusi obat dan sebagainya. Nah dari KPI itu juga di F&B sama, nanti berapa sih harus food cost-nya untuk si chef gitu ya. Terus menu popularity-nya apa aja, terus jumlah penjualan breakfast berapa, restoran berapa, banquet berapa. Jadi masing-masing ada ukurannya, ada targetnya, KPI-nya ya. Nah, 4 perspektif itu adalah terdiri dari KPI itu terdiri dari 4 perspektif. Pertama financial, seperti customer perspektif, dan internal process perspektif, dan earning growth. Nah, financial perspektif itu dari sisi finansial. Jadi revenue-nya, budgetnya tadi kan okupansi 60%, misalnya revenue-nya setahun misalnya 25 miliar gitu ya. 25 miliar, kira-kira income profitnya sekitar 50% dari 25, misalnya 12,5 miliar gitu ya. Nah, diharapkan 12,5 miliar nanti menghasilkan profit ke owner berapa gitu ya. Ngasih uang berapa ke owner, ini ada ukurannya. Nah, ini dari customer perspektif saya sampaikan karena tadi lupa nggak record. Dari sisi pelanggan menilai servis kita seperti apa. Seperti saya sampaikan tadi, ya udah saya ulang lagi. Jadi nanti misalnya kamu di Alstom Palembang menggunakan platform namanya Review Pro gitu ya. Kita bayar Review Pro. Review Pro itu nanti akan sistemnya ditanam di dalam PMS kita, sistem hotel. Jadi waktu tamunya once check out, dia akan memberikan email langsung. Jadi saya sampaikan tadi Adinda misalnya stay di Aston, waktu kamu check out kan kamu udah ada emailnya, nanti by system automatically once kamu check out akan dikirim email. Di email itu nanti ada beberapa questionnaire. Questionnaire itu mencakup 4 perspektif ini. Nanti kamu tanya secara harga, value for money-nya gimana? Harganya kira-kira menurut kamu murah atau mahal atau segala macam. Dari sisi karyawannya gimana? Servisnya, apakah trainingnya bagus atau enggak?
attitude-nya segala macam. Terus kalau komplain lama nggak proses untuk handle-nya dan sebagainya. Nah, 4 ini tuh saling berhubungan. Seperti saya sampaikan ya, ada hotel beberapa menggunakan fake data, itu akan ketahuan. Mungkin sebulan pertama nggak ketahuan, tapi bulan selanjutnya, karena ini by system, statistik akan menghitung algoritma, trennya akan terbentuk gitu loh. Kalau kamu ngebohong dari awal, kudu ngebohong gitu. Dan ngebohongnya harus konsisten. Nah, problemnya kita kan mesin juga, mesin itu jujur apa adanya, apa yang masuk, ya itulah hasilnya. Jadi kalau kita create, saya sampaikan ya, jadi kita bisa customer perspektif ini kita ngakalin dulu. Ada beberapa hotel yang ngisi apa komennya adalah karyawan-karyawannya, isinya dari warnet segala macam, jangan dulu. Tapi lama-lama ketahuan karena polanya case komplain nggak nyambung dengan trainingnya, case komplain nggak nyambung dengan revenue-nya dan sebagainya. Jadi sepintar-pintarnya ngakalin pasti ketahuan. Jadi apa adanya aja lebih baik, karena nanti ini kan proses ini kan buat perbaikan ya, bukan buat kita pengen juara-juaraan, gaya-gayaan. Tapi untuk perbaikan kita, kalau memang customer bilang jelek, ya memang kita harus lihat dulu nggak semua customer itu benar ya. Kadang-kadang customer juga mencari-cari gitu. Tapi kalau customer yang kayak dari 10, paling yang mencari-cari 2 lah gitu. Nggak usah semuanya nggak jujur, nggak juga ya. Jadi dari situ justru ada masukan bagi hotel. Perbaikan trainingnya apa? Perbaikan proses untuk sistemnya. Mungkin sistemnya lama, bookingnya lama, check-outnya lama, check-innya prosesnya lama, dan sebagainya. Semuanya ada perbaikan ya. Bisa lanjut. Nah, turunannya tadi dari GM bikin strategi, misinya apa aja diturunin ke masing-masing departemen head ya. Dari 4 pilar tadi. Nah, untuk menjalankan KPI, ada namanya balance scorecard, atau singkat BSC, balance scorecard. Balance scorecard itu adalah tekniknya atau cara-caranya untuk menjalankan tadi. Menjalankan KPI tadi itu gimana metodenya dengan menggunakan balance scorecard. Beberapa hotel yang pakai balance scorecard, grupnya Marriott salah satunya, terus Intercon kalau nggak salah pakai Total Quality TQM. Nah, hanya beberapa brand besar aja sih yang sistemnya mumpuni gitu, karena dia integrated ya. Nah, secara umum KPI-nya 4 ya, tapi kayak saya dapatnya 8, 6, tergantung hotelnya masing-masingnya. Secara umum yang paling gampang biasanya KPI-nya okupansi, average room night, RevPAR. Nah, MPI itu bisa saya sampaikan tadi adalah positioning kita terhadap kompetitor ya, dari segi penetrasi market, dari segi harga, dari segi RevPAR. Ini rumus yang formula-formula basic dari KPI yang kamu udah pelajarin ya di sesi awal. Ini nanti kamu kan sudah tahu cara ngitung okupansi segala macam. Ini nanti akan by system atau by reporting akan muncul. Nanti ada istilah okupansi, RevPAR, dan sebagainya. Nah, ini cerita positioning kita terhadap kompetitor ya. Kebetulan dulu saya GM di Best Western di Pondok Indah. Kompetitornya ini Arion Sisbel, Veranda, Mercure, sama Rosan. Positioning waktu itu hotel baru buka 2015. Jumlah kamarnya paling banyak Mercure. Secara rata-rata okupansi saya masih di bawah market. Market di situ selatan cukup tinggi waktu itu, sekitar 70%, karena saya baru buka waktu itu juga 35%. Dan ternyata setting harga saya kemahalan. Karena waktu itu ada permintaan investor, harganya di atas 1 juta, sedangkan market ternyata harganya 800 something ya. Jadi dari rata-rata 600 plus tag plus service sekitar 800-an. Nah, karena konsekuensinya harganya kemahalan, okupansinya paling rendah. Nah, di sini kan saya sampaikan tadi, kalau kita positioning kita di bawah 1, something, berarti market kita dimakan oleh kompetitor kita. Nah, untuk MPI, untuk penetrasi market, saya kalah, kemakan sama Arion, Veranda, dan sebagainya. Karena mungkin harga saya kemahalan, market akan lari ke harga yang di bawah. Begitu juga dengan harga rata-rata saya di atas karena saya paling tinggi ya. Kalau kita lihat ini harganya paling tinggi 1,33. Berarti harga saya paling tertinggi di sini. Tapi okupansi terendah karena harganya kemahalan. Dari segi RevPAR pasti kita lebih rendah karena jumlah okupansinya paling kecil. Gitu ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Sorry, tadi baru sadar di sini belum direkam. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang nanya, yakin. Oke, tadi kan itu daily ya.
Kita juga nanti bikin ini monthly, sama year to date-nya juga sama. Ini monthly, secara monthly ternyata positioning saya masih kalah, kan ini bulan pertama. Dari sisi harga masih paling tinggi, RevPAR paling rendah, dari sisi total revenue paling rendah. Nggak ada yang di bawahnya, masih ada Amarosa. Ternyata. Nah, ini salah satu contoh KPI dari sisi okupansi, MPI, ARI, dan RGI. Masih ingat apa panjangannya MPI nggak? Masih ingat nggak? Ada yang tahu MPI panjangannya apa? Tadi MPI itu adalah Market Penetration Index. Jadi seberapa kuat kita berkompetisi dengan kompetitor. Ini ngitungnya dari okupansi ya. Jadi okupansi kita dibanding dengan kompetitor. Tadi kan saya bilang okupansi saya paling rendah ya. Karena saya di bawah 1. Kalau di atas 1 saya okupansinya di atas pasar. Karena saya di bawah 1 berarti okupansi saya kemakan oleh kompetitor. Kalau ARR, pokoknya ARI berarti dari ARR. Ya. Kalau RevPAR, RGI itu dari RevPAR. Ya. Kecuali MPI ini dari okupansi. Ya. Oke. Year to date sama. Dari month to date, tadi today, terus jadi month to date jadi year to date. Year to date berarti sampai dari awal buka sampai sekarang positioning seperti apa. Oke. Nah, kita biasanya menggunakan report seperti ini nih, yang saya sampaikan tadi. Kamu bisa beli data dari survei operation ya, dari STR Global, atau kamu dari Howard. Jadi ini adalah 2 lembaga yang keluarin data tentang industri hotel. Marketnya biasanya GM dari HGMA, GM Bali, GM Jakarta, dan sebagainya. Oke. Data ini kan dibutuhkan kalau kita sebagai investor mau buka hotel. Saya sampaikan tadi, kita mau buka hotel di Palembang, kamu beli data dulu dari Howard atau STR Global. Kira-kira Palembang marketnya masih menarik nggak gitu ya? Misalnya rata-rata situ okupansinya 60%, harga jualnya di 600-an. Rata-rata balik BEP-nya di 10 tahun. Kalau kamu mau investasi, kira-kira menguntungkan nggak ya gitu. Nanti kamu beli data dari sini, kita bisa lihat analisanya. Menarik atau enggak bisnisnya, atau sudah jenuh, dan sebagainya ya. Nah, di dalam industrial report, saya sampaikan waktu kamu berlangganan data ini, kamu akan dikasih tahu, ini rata-rata okupansi di Bandung dan Jawa Barat. Ini Yogyakarta, dari tahun 2018-2019 semuanya tumbuh ya, naik. Secara harga jual naik. Surabaya, Palembang waktu itu belum masuk. Maksudnya ke Sumatera semua sih. Jadi beberapa Jawa yang udah marketnya besar, yang banyak hotelnya, dia punya market sendiri. Analisanya. Kayak Jogja ada sendiri, karena Jogja banyak hotel. Palembang belum masuk, mungkin sekarang harusnya udah masuk ya, karena udah banyak hotel di Palembang. Jadi kita waktu langganan data seperti ini, kamu dapat data dari berbagai daerah. Misalnya kamu mau buka hotel di Jogja, masih menarik nggak nih Jogja bisnisnya? Nanti bisa kelihatan harga jualnya dari tahun ke tahun berapa, okupansinya berapa, dan sebagainya. Ini RevPAR-nya sama per masing-masing area. Area misalnya ini Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Malang udah dipisah sendiri karena marketnya atau populasi hotelnya udah mulai banyak. Jadi kamu bisa berlangganan nanti dari hotel, bisa kelihatan kalau buka ini F&B-nya ya. F&B di overall hotel di Indonesia rata-rata labor cost-nya 25%. GOP-nya di 36. Jadi kalau kamu GOP kamu F&B di bawah ini, berarti kamu sebenarnya di bawah industri, berarti kamu kurang bagus misalnya. Karena ini rata-rata misalnya bintang 4. Sorry ya. Gitu ya. Sampai ada yang mau nanya nggak? Untuk hotel industri dan report ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau kita ingin mendirikan hotel brand ya, Pak, itu hotelnya akan dimiliki secara pribadi atau sebagai investor, Pak? Thank you, Pak. Oke.
Jadi kalau kamu pakai brand, secara ownership itu hotel punya kamu. Misalnya Windem gitu ya, Windem kan punya grupnya OPI ya, OPI Palembang. Waktu dia mau buka hotel, dia kan nyari operator dulu ya. Mungkin dia waktu itu nanya Marriott, nanya Windem, nanya Aston dan sebagainya. Secara kepemilikannya hotelnya milik OPI, si apa grupnya OPI itu ya. Tapi secara manage-nya by Windem atau kayak Arya Duta itu kan punya Lipo ya. Ownernya Lipo tapi manage by Arya Duta walaupun Arya Duta punya Lipo sendiri ya. Jadi Lipo bikin lagi anak usaha khusus hotel. Jadi secara kepemilikannya PT-nya tetap PT si owner, cuman brandnya nempel aja gitu. Di manage by oleh misalnya oleh brand Horizon, Swiss Bell, segala macam. Gitu ya. Nah ini profil market bisnis mix-nya. Rata-rata apa nih namanya buying ininya apa namanya ini mungkin bintang berapa ya, bintang 5 kali. Ini rata-ratanya kok tinggi nih 240 US dollar, berarti sekitar 2 jutaan. Wah ini hotel bintang 5 mungkin. Tapi kalau ini mungkin range-nya bintang 4, ini bintang 3 dan sebagainya. Ini marketnya internasional, lokal dan sebagainya kelihatan. Terus tamunya ada yang corporate, apa wholesale atau FIT gitu. Nah di situ yang tadi kita ceritanya beli data nih untuk bangun hotel di Palembang, ternyata marketnya lebih banyak. Ini bukan Palembang ya, misalnya ini Bali lah gitu, ternyata banyak internasionalnya nih. Terus harga jualnya rata-rata di $200. Bagusnya kamu bisa pakai bintang 5 nih karena marketnya satu banyak internasional. Terus di sana harga jual di atas $200 itu atau sekitar 2 jutaan cukup bagus. Tapi harus menggunakan brandnya kayaknya brand asing ya, mungkin kalau brand lokal. Karena brand asing itu punya market sendiri di luarnya gitu. Jadi gampang jualannya gitu. Daripada pakai brand lokal, kecuali lokalnya benar-benar kuat, kayak Padma gitu ya, atau kayak Santika juga agak susah gitu. Walaupun dia punya brand bintang 5-nya, tapi di compete dengan bintang 5-nya internasional, masih kurang karena networking juga segala macamnya. Ini profil dari bisnis mix-nya, nanti kita bisa lihat dari masing-masing daerah beda-beda ya. Kalau Bali mungkin banyak internasionalnya, tapi Palembang banyak lokal dan sebagainya. Nah, ini dari F&B-nya nih nanti. Nah, ini cara ngitung seat available nih nanti ya. Nanti ada rumusnya, tapi saya lupa saya bawain. Jadi kalau kamu punya ruangan nih ya, misalnya ballroom gitu ya, kira-kira berapa pack dijadiin teater, berapa pack dijadiin standing, ada rumusnya nih. Rumus membaginya ini nih. Kalau nggak salah. Cuman ini nggak ada keterangan ini. Nanti saya cari lagi ya gitu datanya. Ini model reservasinya. Kalau tamunya internasional biasanya menggunakan banyak dari websitenya ya. Kalau brandnya kuat itu biasanya websitenya bagus. Tamunya banyaknya dari member sendiri. Tapi kalau bisa juga tamunya dari OTA dan sebagainya. Ini dari sisi segmentan apa reservasi modelnya, berapa lama dia tinggal, rata-rata okupansinya, segala macam. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, jangan lupa ini ada ininya ya, apa namanya, quiznya. Ini saya share ininya materinya. Ini udah saya share kayaknya ya. Jadi, jangan lupa nanti di email ke sini ya. Ada pertanyaan nggak? Belum satu. Belum ada, Pak. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tolong di itu apa teh namanya? Dipoto dulu itu. Baik, Pak. Tolong. 1, 2, 3. Oke, thank you ya. Nanti saya share materinya. See you. Thank you, Pak. See you weekend. Thank you, Pak. Yuk.